Oke, halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar bersama kembali bagaimana membuat materi pembelajaran yang menarik menggunakan iSpring Suite. Nah, dalam video kali ini merupakan salah satu seri dari belajar membuat materi pembelajaran yang menarik menggunakan iSpring Suite. Topik bahasan yang ada di dalam video atau seri kali ini itu adalah bagaimana kita nanti akan mengelola kuis atau survei pada iSpring 10. Nah, poin-poin penting yang nanti kita akan pelajari bersama itu adalah yang pertama, kita akan belajar untuk mengelola kuis, mulai dari membuat, menghapus, kemudian sampai merubah soal yang ada di dalam iSpring Suite. Kemudian, nanti kita juga akan melihat quiz properties, pengaturan soal pertanyaan, format teks pada soal, menambahkan media pendukung pada soal, misalnya gambar, suara, maupun video gitu ya. Kemudian desain soal menggunakan slide views, mengatur tampilan soal, sampai dengan nanti kita akan menampilkan kuis. Untuk pertama kali, silakan teman-teman pilih New Slide, kemudian masuk ke iSpring Suite 10, kemudian pilih menu Quiz. Ya. Nah, di sini ini adalah jendela yang nantinya akan ditampilkan ketika teman-teman mengklik kuis tadi. Teman-teman bisa membuat apakah dalam bentuk kuis atau dalam bentuk survei. Sebetulnya teman-teman ketika memilih kuis, nanti teman-teman di dalamnya juga bisa memasukkan dua jenis ini, yaitu baik itu kuis maupun survei. Kemudian di sebelah sisi kanan, teman-teman bisa membuka kuis yang pernah teman-teman buat sebelumnya. Ya. Oke, kita pilih Graded Quiz. Nah, di sini akan tampil beberapa layar pada jendela untuk mengelola kuis, gitu ya. Ada top bar. Di sini ada mulai dari kita bisa memasukkan berbagai macam jenis soal, mulai dari multiple choice, multiple response, true false, sampai dengan drag drop, skala Likert maupun dalam bentuk essay. Dan di sini kita juga bisa menambahkan beberapa introduction, baik intro slides, user info maupun instruksi dari ketika sebelum user menjawab soal-soal. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu teman-teman juga di sini akan memungkinkan untuk menduplikasi soal-soal yang sudah teman-teman bikin. Import, nanti teman-teman juga bisa memasukkan kuis yang sudah teman-teman pernah buat. Link di sini adalah ketika keterkaitan antara soal satu dengan soal yang lainnya. Ini bisa diatur dengan menggunakan link ini. Nah, kemudian ada properties. Nah, properties ini nanti akan bisa mengatur judul maupun ukuran dari soal gitu ya. Kemudian di sini juga akan ditampilkan untuk batasan waktu yang diperuntukkan dalam menjawab soal. Kita juga bisa atur di sini. Untuk quiz scoring, nanti kita akan bisa mengatur apakah mereka atau user menjawab soal-soal yang kita sudah sediakan itu berdasarkan skor batasan minimal atau tidak. Apabila nanti kita memberikan soal, kemudian nanti ada jawaban batasan minimal, teman-teman bisa mengaturnya apakah dalam bentuk persen ataupun poin. Nanti teman-teman bisa mengatur berdasarkan setiap soal-soal bernilai poin itu. Kemudian selanjutnya adalah question properties. Nah, di dalam question properties, teman-teman bisa mengatur ketika jawaban benar, teman-teman bisa secara default memberikan nilai di sini. Apabila jawaban salah, nanti teman-teman bisa mengurangi nilai di sini. Kemudian apabila soal yang sudah disediakan dijawab dengan berbagai macam kesempatan atau beberapa kesempatan, teman-teman juga bisa mengurangi nilainya di sini. Nah, untuk ini teman-teman bisa mengatur apabila nanti user ketika menjawab melewati setiap soal maka akan juga mendapatkan penalti sesuai dengan pengurangan skor yang ada di sini. Kemudian redirection ini adalah mengatur jumlah berapa kali kesempatan nanti user untuk menjawab soal, apakah 1 kali, 2 kali, 10 kali, bahkan untuk unlimited tanpa terbatas waktu. Limit time to answer the question, nanti teman-teman bisa mengatur
berapa lama yang diperuntukkan bagi user ketika menjawab setiap soal yang ada. Ini juga bisa diatur di sini. Teman-teman juga bisa mengatur apakah jawaban yang ditampilkan kepada user itu teracak atau tidak. Itu juga bisa diatur. Kemudian accept partially correct answer ini adalah kita memberikan kesempatan pada user apabila jawabannya mendekati benar. Kalau teman-teman menerima, maka silakan di accept saja. Kemudian allow user to skip survey, ini artinya teman-teman ketika membuat soal memungkinkan bagi user untuk melewati pertanyaan. Biasanya ini masuk ke dalam pertanyaan survei. Feedback ini adalah apabila teman-teman jawaban yang sudah dijawab oleh user itu bernilai benar atau salah. Nanti ketika jawaban benar, teman-teman bisa mengedit di sini apa yang ditampilkan ketika jawaban benar. Kalau salah di sini, partially correct di sini, kemudian try again, nanti teman-teman memungkinkan untuk memberikan kesempatan bagi user untuk menjawab soal. Nah, di sini untuk persen, ini adalah kode di mana nanti ini yang ditampilkan adalah jumlah berapa kali user menjawab soalnya, sudah berapa kali. Kemudian ketika jawaban soal dijawab, maka teman-teman bisa menuliskan juga di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah question list. Nah, question list ini adalah memungkinkan bagi teman-teman apabila memiliki banyak sekali soal atau mungkin bank soal gitu ya. Teman-teman bisa memasukkannya di sini. Nah, di dalam bank soal nanti teman-teman bisa melakukan pengelompokan. Misalnya, teman-teman bisa mengelompokkan berdasarkan topik yang sudah teman-teman buat. Topik 1 isinya misalkan ada 10 pertanyaan, topik 2 10 pertanyaan, 3 10 pertanyaan, 4 10 pertanyaan, 5 10 pertanyaan. Nah, total ada 50 pertanyaan. Tetapi ketika nanti teman-teman ingin membuat soal 10, maka teman-teman memungkinkan untuk bisa mengacak dari berbagai macam topik. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada beberapa pilihan, ada question from all group. Jadi, teman-teman bisa mengaturnya sampai berapa jumlah yang disediakan, yang memungkinkan untuk ditampilkan ketika misalkan saya mengambil tadi 10. Apakah dalam bentuk semuanya gitu ya, ataukah dari jumlah tertentu. Nah, kemudian kalau ini question from all several random, nanti teman-teman dapat memilih berapa jumlah yang ditampilkan di sini. Ya, tampilkan di sini. Nanti jumlahnya akan kelihatan jumlahnya. Kemudian untuk selected nanti memungkinkan teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang dipilih itu berdasarkan pertanyaan sesuai topik yang Anda miliki, yang teman-teman punya gitu ya. Misalkan topik saya ingin ketika soalnya ditampilkan adalah topik 1 dan topik 3. Nah, nanti teman-teman bisa mengaturnya di sini. Lalu kemudian apakah soal teracak di dalam kuis? Nanti silakan teman-teman juga bisa pilih di sini. Menu reporting. Nah, menu reporting ini memungkinkan teman-teman untuk hasil dari apa yang sudah dijawab oleh user nanti akan dikirimkan kepada teman-teman. Nanti silakan dimasukkan alamat email yang valid gitu ya ketika ditampilkan di sini. Kemudian apakah nanti yang dikirim dalam bentuk yang berhasil ataupun tidak nanti bisa ada pilihannya di sini. Apabila teman-teman ingin mengetahui user answer in the report, nanti di dalamnya terdapat detail dari jawaban-jawabannya, maka teman-teman bisa melakukan centang ini. Send report to user email, ini apabila teman-teman menambahkan di dalam awal dari soal, ketika awal dari soal teman-teman memungkinkan user untuk memasukkan email, nanti silakan ditambahkan di dalam email ini. Nanti user atau penjawab soal nanti akan juga menerima jawaban atau hasil dari jawaban soal yang sudah dilakukan. Nah, ini kenapa tanda seru? Karena soal kita masih belum kita buat. Nah, nanti di sini ada masukan data berupa emailnya pengguna. Nanti di sini akan dikirimkan melalui sesuai dengan email yang ada. Kemudian ini adalah pengaturan bagaimana email nanti dikirimkan. Itu sementara teman-teman terkait dengan quiz properties. Lalu di sini teman-teman juga bisa mengatur player tampilan ketika quiz ditampilkan, mulai dari font, teks, dan kemudian
show question number, kemudian show awarded point atau poin yang diterima, kemudian pertanyaan soal gitu ya di sini, kemudian apakah menggunakan presentation background. Navigasi, warna, text label sama seperti ketika kita membuat player. Jadi silakan teman-teman bisa atur juga di sini. Nah, mari kita coba untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya saya sudah punya file yang sebelumnya saya buat, maka ini saya close. Kemudian saya masuk ke quiz. Karena saya sudah memiliki, maka saya pilih untuk quiz ini. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika soal itu dibuat. Nah, ini adalah tampilan yang soal-soal yang sudah saya buat sebelumnya, ya. Ada beberapa pilihan, mulai drag drop pertanyaan, kemudian multiple choice, match mencocokkan, kemudian true dan false, pengurutan, numerik, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jenis berdasarkan ini. Jadi silakan dicoba sendiri. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini teman-teman bisa mengatur bagaimana hasil ketika nanti ditampilkan itu ketika di sini. Nanti teman-teman bisa memasukkan feedback, apakah jawabannya benar, bagaimana ketika feedback jawabannya salah. Termasuk teman-teman bisa memberikan skor, apakah 11 dan lain sebagainya setiap pada masing-masing soal yang ada. Ini biasanya penentuan bobotnya ada di sini. Jadi silakan diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, selanjutnya ada percabangan. Nah, di dalam percabangan teman-teman memungkinkan ketika setelah menjawab jawaban ini benar, maka dialihkan ke halaman pertanyaan tertentu. Oke, misalkan di sini teman-teman ketika jawabannya salah gitu ya. Misalkan salah, nanti kita akan coba masuk ke soal yang ke-6 tanpa melewati soal yang ke-4 dan 5. Kita coba misalkan oke. Nah, kita masuk ke nomor 3. Kita coba salahkan. Salah. Nah, langsung menuju ke pertanyaan nomor 6 tanpa melewati urutan yang nomor 4 dan 5. Kemudian teman-teman juga memungkinkan untuk menambahkan gambar. Misalnya di dalam multiple choice, misalnya ini deh. Misalkan ada pertanyaan begini. Nanti teman-teman bisa memasukkan apakah dalam bentuk add picture, dalam bentuk video maupun dalam bentuk suara. Ketika kita masukkan gambar, nanti teman-teman silakan klik dan pilih gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan ini. Nah, ini. Ketika teman-teman ingin memasukkan suara, teman-teman juga bisa memasukkan add suara ini, ya. Misalkan ini, teman-teman bisa mengaturnya di audio program. Kita coba. Ketika soal ditampilkan, teman-teman juga bisa memasukkan misalnya teman-teman bisa memasukkan narasi. Narasi itu artinya teman-teman bisa mendiktekan iSpring Suite dapat digunakan pada Microsoft Office bla 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 bla. Silahkan pilihlah jawaban sesuai pertanyaan, misalnya apakah benar atau salah gitu ya. Nanti teman-teman bisa memasukkan suara di sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada menu untuk slide option. Slide option ini memungkinkan teman-teman untuk memberikan sama seperti slide properties tadi, yaitu mulai dari tipenya, feedbacknya, skor, kesempatan, sampai dengan nanti teman-teman bisa mengatur untuk jumlah berapa kali jawaban atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan bagi user. Oke, selanjutnya kita coba teman-teman
Ketika teman-teman mengelola soal ini, teman-teman bisa juga menampilkan dalam bentuk form atau seperti ini gitu ya. Form ini mulai dari panduan, kemudian dan sebagainya. Teman-teman juga bisa memasukkan dalam bentuk slide. Nah, slide ini misalkan kita bisa atur posisi tengah, posisi gini, terus kemudian kita beri warna misalnya. Itu teman-teman bisa mengaturnya di sini. Nah, seperti ini bisa mengatur. Kemudian ini misalkan ini ditampilkan di tengah, itu juga teman-teman bisa atur. Termasuk teman-teman bisa memasukkan gambar yang sesuai dengan keinginan. Nah, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian, teman-teman juga memungkinkan untuk memasukkan teks-teks yang sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini, halo semua. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Untuk font gitu ya, font, kemudian untuk arrange, shape, sampai dengan seterusnya. Teman-teman bisa mengaturnya. Ya, menambahkan format background. Itu teman-teman juga bisa membuatnya semenarik mungkin sehingga tampilannya juga menarik. Kita coba tampilkan. Nah, maka tampilannya akan semacam ini. Teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Bahkan menambahkan animasi, kemudian menambahkan dalam bentuk begini, itu juga teman-teman bisa atur sedemikian rupa supaya menarik. Lalu, ketika sudah selesai semuanya diatur, teman-teman bisa klik Save dan Return Course. Maka setelah selesai, maka akan tampil semacam ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti silakan masukkan nama, misalkan kemudian instruksi soal sebelum nanti menjawab soal akan bisa ditampilkan di sini gitu ya. Nanti bisa kita coba untuk gedung kampus, misalkan ini kelas. Nah, skornya selamat Anda mendapatkan skor 10 dari 10 poin. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman juga bisa melihat review dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Ya, di sini untuk pengaturan playernya ditampilkan pertanyaannya, ditampilkan skornya, outline-nya, sampai dengan resource yang dimiliki. Oke. Kurang lebih itu untuk video kali ini terkait dengan pengelolaan kuis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.